dan hadir mendampingi kita dalam kelas peziarah edisi bulan Mei. Dan bulan Mei, bulan Maria, sebagaimana dalam tradisi gereja kita. Dan di momen bulan Maria ini mungkin baik bagi kita untuk melihat kembali sebenarnya seperti apa ajaran resmi gereja mengenai posisi Bunda Maria. Maka kelas peziarah dalam bulan ini, dalam bulan Maria ini, kita akan membahas secara khusus 4 dogma Maria, didampingi oleh Romo Frans Kristiadi, Sekretaris Eksekutif Komisi Kepemudaan KWI. Nah, sebelum kita memulai peziarah, mari kita hening sejenak, kita siapkan hati kita buka terlebih dahulu dengan mari kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Datanglah ya Roh Kudus, penuhilah hati umat-Mu dan nyalakanlah di dalamnya api cinta-Mu. Utuslah Roh-Mu, maka segala sesuatu akan diciptakan lagi dan Engkau akan membaharui muka bumi. Ya Allah, Engkau telah mengajar hati umat-Mu dengan terang Roh Kudus. Berilah supaya dalam roh yang sama ini kami senantiasa berpikir benar dan bijaksana, serta selalu gembira karena lipurannya, demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, sobat peziarah sekalian, buat sobat peziarah yang mungkin baru kali ini mengikuti kelas peziarah, mungkin kami ingin memperkenalkan diri dulu. Siapa sih peziarah itu? Peziarah adalah sebuah inisiatif yang lahir dari cita-cita sederhana untuk menjadi sahabat sepeziarahan bagi orang muda dan seluruh umat, gitu ya. Kami mulai berziarah bersama, William dan saya, Willem, pada 4 Agustus 2019, dan kemudian kami membuat podcast peziarah, lalu juga online study club yang kemudian menjadi rintisan untuk kelas peziarah ini. Nah, maka dalam peziarahan kami membagikan apa yang bisa kami bagikan sebagai sahabat peziarahan tadi dalam bentuk konten-konten pembelajaran dan proses pembelajaran. Untuk konten-konten pembelajaran sendiri, mungkin sobat peziarah nanti bisa mengikutinya melalui Instagram peziarahkatolik.id, kemudian di YouTube Peziarah Katolik, dan juga ada blog peziarahkatolik.id.blogspot.com, serta di podcast peziarah yang bisa diakses dari Spotify atau Anchor. Sedangkan untuk proses pembelajaran, kami memiliki kelas peziarah setiap bulan sekali, dan juga ziarah peziarah yang saat ini kami fokuskan untuk menapak tilas tempat-tempat bersejarah di Keuskupan Agung Jakarta. Nah, ini kira-kira gambaran apa yang ada di dalam YouTube Peziarah Katolik. Siapa tahu nanti mau berkunjung dan menggali apa informasi yang ada di dalamnya untuk melihat kekayaan dan keindahan gereja kita. Nah, jangan lupa juga untuk subscribe dan share kepada sobat peziarah lainnya. Juga karena ini bulan Maria, kami juga ingin menyampaikan mengenai podcast terbaru kami, episode terbaru mengenai bulan Maria, Bunda Maria, dan kaitannya dengan gereja Indonesia. Ternyata ada beberapa kebetulan yang dialami oleh gereja Indonesia yang berkaitan dengan Bunda Maria. Apa saja? Silakan disimak di dalam podcast peziarah yang bisa diakses dalam Spotify atau Anchor. Nah, juga bagi sobat peziarah, apabila ingin mendukung peziarahan kami, bisa menggunakan link berikut ini, bit.ly/donasi peziarah. Untuk tidak berlama-lama lagi, saya mengundang Romo Kristi untuk memberikan paparannya, penjelasannya, untuk menjadi pemantik begitu bagi kita mendalami mengenai bagaimana sebenarnya ajaran-ajaran resmi gereja terkait Maria, khususnya 4 dogma utama Maria. Nah, nanti mungkin dalam perkembangannya, sobat peziarah semua mungkin bisa, kalau ada pertanyaan mungkin bisa siapkan, ditulis di kolom chat untuk nanti kemudian kita buka sesi tanya jawab. Kalau begitu mungkin saya langsung undang Romo Kristi ya. Silakan Romo, selamat malam, sehat Romo.
masih di mute kayaknya, Romo. Oke, terima kasih. Selamat malam, William, peziarah Katolik dan teman-teman semuanya yang datang pada kesempatan malam hari ini. Banyak Marianya nih daripada Mario ya, Willem. Gimana Willem? Langsung menyampaikan atau bagaimana? Monggo Romo, silakan. Mungkin ini Oke. juga sobat peziarah juga mungkin udah penasaran kayak apa sih sebenarnya 4 dogma Maria itu, Romo. Oke, baik Willem, terima kasih. Teman-teman yang terkasih, selamat malam dan saya bersyukur bulan ini kita bisa berkumpul pada kesempatan kelas pada malam hari ini. Saya senang juga karena mendapatkan bagian untuk memilih materi tentang Maria ini untuk saya sharingkan kepada teman-teman semuanya. Maria itu apa ya, kalau bukan satu-satunya ya salah satulah devosi saya yang paling kuat, yaitu kepada Maria ini. Maka kalau malam hari ini saya boleh berbagi, bercerita, tentu ini sharing saya juga terkait penghormatan saya kepada Bunda Maria. Saya ingin berbagi layar kalau boleh. Boleh ya? Sudah, Romo. Baik. Ada satu lagu yang pasti sudah sering kita dengar ya. Sebentar. Lagu yang dinyanyikan kapanpun gitu. Jadi lagu ini pemakaman ya dinyanyikan, nikahan ya dinyanyikan, ya peringatan berapa hari orang mati juga dinyanyikan, lalu juga tabisan imam juga dinyanyikan gitu. Jadi saya mau mengantar kelas pada malam hari ini dengan bernyanyi bersama. Ini video klip lama. Sebentar. Ini video klip lama yang tetapi ceritanya bagus yang disampaikan oleh si penyanyinya.
Sang Dewi, Sang Dewi, mengestonono. Sang Dewi, Sang Dewi, Oke, baik. Nah, itu pengantarnya. Saya senang dengan video klip tadi, pasti juga dengan lagunya, karena saya membayangkan Bunda Maria itu adalah sosok manusia sama seperti kita, tetapi dia mendapatkan anugerah dari Allah, yaitu mengandung Yesus. Dan itulah yang kemudian mengubah Maria, gitu ya, mengubah kemanusiaan kita yang tidak lagi kemudian menjadi sama gitu dalam arti tertentu kalau kita melihat Maria. Tetapi Maria juga bukan pribadi yang jauh untuk kita teladani, karena hidupnya menunjukkan kepada kita kesalehan yang kemudian sangat dekat ya untuk kemudian kita teladani juga di dalam kehidupan kita. Digambarkan juga Maria adalah sosok ibu gitu. Di sini banyak ibu juga pasti yang ya sedikit jauh saya melihat ibu saya itu juga memperkenalkan juga Maria kepada saya, memperkenalkan juga doa rosario, memperkenalkan juga devosi kepada Bunda Maria kepada saya. Dan itulah mengapa lagu tadi berkesan untuk saya, sekaligus video klipnya. Oke, itu pengantar. Pasti Anda juga punya kesan masing-masing. Kita santai saja sambil ngobrol-ngobrol. Nanti kalau ada pertanyaan, teman-teman boleh juga tulis di kolom chat, nanti kita diskusikan bersama. Baik, saya ingin membuka dengan kata-kata ini, Per Mariam ad Jesum. Ini bertolak dari sikap batin Maria, tentu bertolak dari sikap batin Maria, tetapi permenungan tentang Maria ini menjadi lengkap karena kemudian sampai kepada Yesus gitu ya. Artinya melalui Bunda Maria kita menuju kepada Yesus. Kalau ada orang juga yang menyebut sebaliknya ya, ad Jesum per Mariam gitu. Titik tolak refleksinya bisa dari pribadi Yesus. Lalu kalau kita menyebut per Mariam ad Jesum, malam ini titik refleksi kita lebih bertolak dari pribadi Maria. Tentu meskipun tidak bisa dilepaskan kepada Yesusnya. Penghormatan kita pada Bunda Maria tidak dapat dilepaskan dari penghormatan kita kepada Yesus. Nah, bulan ini Gereja Katolik itu memberikan penghormatan secara khusus kepada Bunda Maria. Dan kita sering mendengar kata devosi. Devosi itu adalah sikap bakti atau hormat yang terungkap dalam doa, pujian, kegiatan rohani,
kebiasaan-kebiasaan dan lain-lain yang menyatakan relasi khusus dengan Allah atau pada Maria atau pada Santo Santa. Kita masing-masing punya devosi, mungkin tidak semuanya berdevosi secara khusus kepada Bunda Maria. Saya itu berdevosi khusus kepada Maria. Mungkin ada dari Anda yang berdevosi kepada kerahiman ilahi, bisa juga kepada Santo Santa tertentu. Itu diungkapkan lewat doa, pujian, kebangkitan rohani, kegiatan rohani ziarah, kebiasaan-kebiasaan rohani, dan lain-lain. Dan kalau kita berdevosi pada seseorang ya, bukan kepada sesuatu. Mungkin kita punya rosario atau bahkan punya rosario yang besar yang menempel di dinding itu. Mungkin banyak patung-patung dari Roma, dari Vatikan, dari Lourdes, dari Fatima gitu ya. Ada salib, ini itu bentuknya bisa macam-macam gitu. Tetapi kita menyatakan penghormatan bukan kepada benda-benda ini, tetapi kepada pribadi yang diacu olehnya. Maka juga tidak sekedar untuk dipakai dan dipasang gitu ya. Ada yang berkalung rosario, berkalung salib gitu. Tetapi ya sudah dipakai saja. Dan bahkan seringkali malah dianggap sebagai jimat, padahal tidak pernah didoakan ya. Hanya dipakai atau dipasang saja. Nah, devosi itu kita menyatakan penghormatan kepada pribadinya, bukan kepada benda-bendanya. Buah-buah rohani yang didapatkan dari berdevosi adalah: satu, kita makin mengasihi Allah; dua, kita semakin percaya dan beriman kepada Allah; dan tiga, itu makin terinspirasi karena meneladan pribadi yang kita hormati. Maka kalau kita berdevosi kepada Maria, atau sekurang-kurangnya saya akan berjuang, berusaha untuk meneladan pribadi yang saya hormati ini. Dan memang tidak dapat dipungkiri, ternyata ketika melakukan praktik devosi kepada Maria, bertumbuh pula kasih saya kepada Allah, dan semakin percaya atas rahmat dan kehendak Allah di dalam hidup. Ini betul ya, buah-buah ini ternyata juga saya alami. Ada 3 level penghormatan di dalam tradisi kita. Yang pertama latria, penghormatan kepada Allah Tritunggal. Yang kedua hiperdulia, penghormatan kepada Bunda Maria sebagai Bunda Allah. Dan dulia itu penghormatan pada Santo Santa dan orang kudus. Yang paling utama tentu penghormatan kepada Allah Tritunggal. Ya, oke, kita bisa menyebut 3 level ya, tetapi toh di dalam karya, di dalam devosi kita masing-masing, tentu penghormatan kita semata-mata kepada Allah. Kita menyatakan hormat kita kepada Allah, tetapi kita punya pribadi-pribadi yang juga kita hormati selain Allah. Bunda Maria, Santo Santa gitu. Dan dari mereka kita menuju kepada Allah. Bulan Mei disebut sebagai bulan Maria, sedang Oktober itu bulan Rosario. Kita lalu bisa membayangkan bahwa Gereja Katolik ini punya penghormatan yang besar pada Bunda Maria. Bahkan ada 2 bulan yang secara khusus dipersembahkan kepada penghormatan kepada Maria, yaitu bulan Mei dan bulan Oktober. Mengapa bulan Mei? Saya mencoba mencari jawaban dari beberapa sumber. Di Eropa, bulan Mei itu adalah awal musim semi atau saat mulai tumbuh ya, dan bagus gitu ya kalau di Eropa itu musim semi ya. Di Indonesia nggak ada nih musim semi ya. Kita lihat aja kalau ada bunga-bunga mulai bertumbuhan itu mulai menggembirakan gitu ya. Saya punya ini tanaman-tanaman di teras kamar saya itu. Dan beberapa hari saya tinggal di Palembang, sudah mau mati. Saya sedih. Lalu saya sirami tadi, semoga masih selamat ya. Senang saya melihat tumbuh hijau segar gitu. Nah, Maria itu sering disebut sebagai Hawa baru, ibu dari semua yang hidup, mother of all living. Dan itulah mengapa bulan Mei kemudian disebut sebagai bulan Maria, karena permulaan kehidupan. Dari sejarah, penghormatan pada Bunda Maria di bulan Mei sebenarnya sudah menjadi praktik devosi umat sejak abad ke-13.
tetapi mulai dipopulerkan oleh para Romo Yesuit di Roma sekitar tahun 1700-an. Dan ada kisah menarik di balik penetapannya. Tahun 1809, Paus Pius ke-7 ditangkap oleh serdadu Napoleon dan dipenjara. Dalam penjara, Paus berdoa melalui perantaraan Maria. Ketika dibebaskan, ia kemudian menetapkan tanggal 24 Mei 1814 sebagai hari perayaan Bunda Maria penolong umat Kristen. Mei sebagai bulan Maria pun dikenal oleh Gereja Universal pada 1854 saat Paus Pius ke-9 mengumumkan dogma Immaculate Conception. Nah, ini nanti akan menjadi salah satu dogma yang akan kita bahas. Pada 29 April 65, Paus Paulus ke-6 merilis ensiklik Mensae Maio atau The Month of Mary. Dalam dokumen ini, Paus menyebut Mei jadi waktu yang tepat untuk mendaraskan doa, mempersembahkan penghormatan kepada Bunda Maria. Baik, kita mulai masuk ke bagian intinya. Tadi pengantarnya. 4 dogma tentang Maria. Dogma itu apa? Dogma adalah pengajaran dari gereja yang secara implisit atau eksplisit dinyatakan oleh kitab suci atau tradisi suci yang dipercaya oleh umat beriman karena kuasa mengajar dari gereja. Dogma ini juga mengikat kita sebagai umat beriman. Kebenaran iman yang menjadi pengikat ini perlu dinyatakan dan diajarkan oleh gereja. Maka terima kasih teman-teman peziarah Katolik yang membuat kelas ini agar kita pun tahu kebenaran iman tentang Maria. Penerimaan dogma pun perlu untuk keselamatan. Jadi kalau kita menerima dogma ini sebagai ajaran gereja dan kita imani, kita pun mendapat jaminan keselamatan. Ada 4 dogma tentang Maria. Yang pertama, Maria Bunda Allah. Yang kedua, Maria tetap perawan. Yang ketiga, Maria dikandung tanpa noda. Dan yang keempat, Maria diangkat ke surga. Kita mulai dari yang pertama. Semoga ada cukup waktu nanti untuk berdiskusi ya. Saya tidak banyak-banyak menulis dalam teks ini. Maria Bunda Allah. Dasarnya apa? Kita ingat per Mariam ad Jesum atau ad Jesum per Mariam. Pokoknya adalah Yesus Kristus. Nah, Yesus Kristus yang dilahirkan oleh Bunda Maria ini adalah Allah. Kita ingat, Yesus adalah sungguh Allah, sungguh manusia. Nah, Konsili Efesus tahun 431 itu mengatakan bahwa Maria itu disebut sebagai Theotokos atau ibu yang melahirkan Allah. Jadi penetapan Maria sebagai Bunda Allah itu terjadi di Konsili Efesus tahun 431. Ibu yang melahirkan Allah. Di dalam teks kitab sucinya, meskipun tidak disebut secara eksplisit, ya, ini lebih implisit lalu kita tafsirkan. Dikatakan oleh Elizabeth, siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Ibu Tuhanku. Ibu Tuhanku. Tuhan ini menyebut Yesus yang sungguh Allah, sungguh manusia. Kita merayakannya tiap tanggal 1 Januari. Dalam Konsili Kalsedon tahun 451 itu disebut atau ditulis demikian ya. Yesus lahir dari Bapa sebelum segala abad, menurut kodrat kealahannya dan di masa akhir, karena kita, demi keselamatan kita, lahir dari perawan Maria menurut kodrat kemanusiaannya. Kristus yang satu dan sama, Putra Allah. Jadi kalau di dalam dogma disebut sebagai Maria sebagai Bunda Allah atau Theotokos, itu karena Yesus. Yesus adalah sungguh Allah, sungguh manusia. Oleh karena itu, Maria disebut sebagai Bunda Allah. Oke, baik. Kita langsung ke bagian dogma yang kedua. Maria tetap perawan atau keperawanan abadi. Maka kalau kita menyebut Maria tetap perawan ini sebelum melahirkan Yesus, ketika kelahiran, dan sesudah. Nah, ini menarik ya. Tentu kita tidak bisa memahami ini secara biologis gitu ya.
Tetapi kita bisa mengimani ini sebagai ajaran gereja karena kita bertolak dari pribadi Yesus Kristus. Dogma ini diumumkan pada Konsili Konstantinopel kedua tahun 553. Sang Sabda Allah yang berinkarnasi atau menjadi daging dari Maria Bunda Allah yang kudus dan mulia dan tetap perawan. Nah, disebut di dalam Konsili Konstantinopel Maria Bunda Allah yang kudus dan mulia dan tetap perawan. Dasarnya apa? Karena Kristus adalah Allah, maka proses pembentukan janin itu tidak memerlukan campur tangan benih laki-laki. Namun itu salah tulis ya, teman-teman. Namun oleh kuasa Roh Kudus. Jadi tidak memerlukan campur tangan benih laki-laki, namun oleh kuasa Roh Kudus. Lalu saat kelahiran, bagaimana saat kelahiran Bunda Maria tetap perawan? Siapa yang mengatakannya? Dalam Konsili Lateran tahun 649 ditulis demikian. Tanpa kerusakan apapun pada keperawanannya, pennya hilang itu jadi kerawanannya ya. Keperawanannya yang tetap tidak terjamah bahkan setelah kelahirannya. Nah, Bunda Maria sebelum, selama, sesudah itu tetap perawan. Misi Maria yang eksklusif sebagai bunda dari putranya Yesus. Eksklusif itu saya beri tanda, itu tulisannya kapital semua untuk menunjukkan ya bahwa ini Bunda Maria ini satu-satunya perempuan yang dipilih gitu ya. Sangat eksklusif. Nah, karena sangat eksklusif ini Yesus Kristus itu adalah anak satu-satunya Maria. Yang lain, kalau disebut di dalam kitab suci, saudara-saudara Yesus, itu bukan saudara kandung, melainkan sepupu atau kerabat Yesus. Nah, kelahiran Yesus itu tidak merusak keperawanan ibunya. Kok bisa, Romo? Saya tidak bisa menjawab. Tetapi kita menjawab bertolak dari Yesus yang sungguh Allah, sungguh manusia. Dan karena kealahannya inilah, maka Maria ini menjadi sangat eksklusif gitu ya, sebagai bunda dari putranya Yesus. Kekudusannya, kemuliaannya, keperawanannya itu menjadi sesuatu yang harus terjadi karena misi Maria yang eksklusif ini sebagai bunda dari putra Yesus. Maria tetap perawan. Maria yang tetap perawan terbukti dan tiada bernoda, mengandung tanpa benih dari Roh Kudus, mengandung dari Roh Kudus maksudnya, dan melahirkan tanpa melukai keperawanannya. Dan keperawanannya tidak terganggu setelah melahirkan. Ini ditulis di buku Fundamental of Catholic Dogma. Maria yang tetap perawan, terbukti dan tiada bernoda, mengandung tanpa benih, mengandung dari Roh Kudus, dan melahirkan tanpa melukai keperawanannya, dan keperawanannya tidak terganggu setelah melahirkan. Oke, ya sudah 2 dogma yang kita lewati. Pertama, Maria sebagai Bunda Allah, dan yang kedua, Maria yang tetap perawan. Kalau Maria yang tetap perawan ini tidak ada peringatannya secara khusus ya di dalam gereja, karena kita menyebut Maria itu memang perawan Maria. Dan kata perawan Maria itu adalah ajaran gereja. Jadi bukan karena Maria itu seorang perempuan saja, tetapi ia adalah perawan, sungguh-sungguh perawan. Dan itulah yang diajarkan oleh gereja. Dogma yang ketiga adalah Maria dikandung tanpa noda dosa, atau yang sering kita sebut juga dengan Maria Immaculata, ya, Immaculate Conception. Maria yang dikandung tanpa noda dosa. Saya mengutip surat kepada jemaat Ibrani bab 7 ayat 26. Dan bukan seperti para imam tinggi itu yang mempersembahkan kurban setiap hari. Pertama bagi dosa mereka sendiri, dan kemudian bagi dosa orang. Karena dia tidak perlu mempersembahkan kurban bagi dosanya sendiri,
karena dia tidak mengenal dosa, tetapi bagi dosa orang. Dalam titik ini kita lalu memahami yang dimaksudkan oleh penulis surat Ibrani dengan kata dia di dalam teks ini adalah Yesus. Yesus itu saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa. Keterpisahan Kristus secara total dengan dosa, maka mensyaratkan kekudusan ibunya juga. Ya. Mensyaratkan kekudusan ibunya juga. Sebab penjelmaannya sebagai manusia mengambil tempat di tubuh ibunya. Pertanyaannya, tentu kita lalu bertanya, apakah Maria itu sejak awal itu dilahirkan tanpa noda dosa? Atau dia baru tidak berdosa ketika sudah mengandung Yesus? Jawabannya, sejak awal hidupnya. Oke, sejak awal hidupnya. Ia sudah dipersiapkan Allah untuk mengandung dan melahirkan putranya yang kudus dan tak bernoda. Kekudusan Maria ini adalah anugerah dari Allah karena tugas istimewa yang diberikan kepadanya. Sekali lagi, ini adalah anugerah dari Allah karena tugas istimewa yang diberikan kepadanya. Nah, inilah keistimewaan Maria yang mengalir dari pribadi Yesus. Yesus yang tanpa salah dan tanpa dosa, itu kemudian mensyaratkan kekudusan Maria juga. Dan itu terjadi sejak awal, karena ia sudah dipersiapkan Allah untuk mengandung dan melahirkan putranya yang kudus dan tidak bernoda. Dogma ini dikeluarkan oleh Paus Pius ke-9 dalam Konstitusi Apostolik Ineffabilis Deus yang dipromulgasikan tanggal 8 Desember tahun 1854. Salah satu isi dogma ini adalah bahwa Bunda Maria yang terberkati seketika pada saat pertama ia terbentuk sebagai janin oleh rahmat yang istimewa dan satu-satunya yang diberikan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Oleh karena jasa-jasa Kristus penyelamat manusia dibebaskan dari semua noda dosa awal. Ini bunyi dari Konstitusi Apostolik Ineffabilis Deus yang menyatakan bahwa Maria dikandung tanpa noda dosa. Nah, menariknya dari satu sumber yang saya baca tentang penampakan di Lourdes. Lourdes, saya menyebutnya Lourdes ya, orang-orang sana mungkin Lourdes gitu ya. Lourdes, kalau bahasa Jawa ini kepanjangannya Lordeso gitu. Nah, gereja udah pernah ke Lourdes, udah Lordeso, utara desa gitu. Tapi ini Lourdes ya di Prancis sana ya. 25 Maret 1858, 4 tahun sesudah diumumkan ini ya, Konstitusi Apostolik Ineffabilis Deus ini. Bernadette yang buta huruf ini bisa mengatakan atau menyebut Bunda Maria yang nampak kepadanya itu sebagai bunda yang dikandung tanpa noda dosa. Dia menyebut Immaculate Conception. Ini sesuatu yang mengejutkan, konon katanya begitu. Karena istilah ini, Immaculate Conception ini, itu hanya dikenal oleh para teolog gitu. Yang menyebut itu pada waktu itu hanya para teolog. Meskipun masyarakat pada saat itu, umat pada saat itu memang sudah meyakini bahwa Maria itu tanpa dosa. Tetapi rumusan bunda yang dikandung tanpa noda dosa itu dikenal hanya oleh para teolog yang tentu sudah membaca Konstitusi Apostolik ini. Tetapi Bernadette yang buta huruf ini bisa mengatakannya. Apakah ini tanda bahwa Bunda Maria juga mengamini gitu ya? Artinya dia sendiri itu ya amin, dia diberi anugerah ini dikandung tanpa noda dosa. Ini fakta ya, ini saya baca dari salah satu sumber. Dogma yang terakhir adalah Bunda Maria yang
diangkat ke surga jiwa dan badannya. Jiwa dan badannya ini penting karena dia tidak hanya terangkat jiwanya saja seperti orang-orang mati pada umumnya, tetapi diangkat juga badannya. Kata diangkat itu juga penting untuk membedakan dengan Yesus Kristus naik ke surga. Dia naik atas kuasanya sendiri, naik ke surga. Tetapi Bunda Maria diangkat ke surga. Sekali lagi, peran Yesus di sini menjadi sangat penting. Ada 3 teks kitab suci yang saya kutip, yang masing-masing itu sebenarnya omong tentang mahkota yang abadi atau mahkota kehidupan. Apa itu? Itu tentu adalah tentang kebangkitan jiwa dan badan. Dalam suratnya Yakobus 1 ayat 12 ditulis demikian. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Ia sudah tahan uji. Sekarang 1 Korintus 9:25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi, mahkota kehidupan. Dalam Wahyu bab 2 ayat 10 ditegaskan lagi tentang mahkota kehidupan. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Kita lalu bisa melihat bagaimana Maria itu menjalani hidupnya. Dia menerima sebuah rencana besar. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Dan ia setia. Dia menanggung 7 sabta duka, ya, yang sering kita sebut sebagai 7 kedukaan Maria. Dan Maria melewatinya. Ketika para rasul semua takut, Maria menemani Yesus. Ketika para rasul sudah hampir tercerai-berai, Maria menyediakan rumahnya untuk berkumpul para rasul. Dan oleh karena itu ketika ia bisa melewati, ia tahan uji, ia melewati berbagai macam pencobaan, Allah menganugerahkan kepada dia mahkota kehidupan. Karena Bunda Maria tidak terkena dosa asal dan karenanya juga tidak berdosa sepanjang hidupnya, ia menjadi yang pertama dari seluruh orang beriman yang menerima penggenapan janji Kristus akan mahkota kehidupan abadi. Isi dogma itu dinyatakan oleh Paus Pius ke-12 pada tanggal 1 November 1950 dalam dokumen Munificentissimus Deus yang berbunyi, Maria Bunda Allah yang tak bernoda dan Bunda Allah yang tetap perawan. Setelah selesai hidupnya di dunia, diangkat tubuh dan jiwanya ke dalam kemuliaan surgawi. Diangkat tubuh dan jiwanya ke dalam kemuliaan surgawi. Nah, ini memberikan harapan untuk kita, ya. Ada harapan bagi kita tentang kebangkitan badan juga. Kalau kita mau meneladan Maria, kalau kita setia juga. Dan keselamatan itu kan begitu, ya, pada akhir zaman ya kita akan dibangkitkan pula. Tetapi tentu kalau kita bisa setia, seperti juga Maria yang setia. Perayaannya dirayakan setiap tanggal 15 Agustus. Nah, oke. Saya akan berhenti dulu sampai di sini untuk kita nanti berdiskusi sebelum saya nanti masuk ke mengapa sih kita itu meneladan Maria, gitu ya. Mengapa kita meneladan Maria? Saya akan mengulang sedikit 4 dogma tadi. Nah, ini 4 dogma tadi. Yang pertama itu adalah Maria Bunda Allah yang ditetapkan di Konsili Efesus tahun 431. Theotokos, ibu yang melahirkan Allah. Lalu yang kedua itu Maria perawan, selama-lamanya perawan, ditetapkan di Konsili Konstantinopel
tahun 553. Lalu Maria dikandung tanpa noda, itu ditetapkan oleh Paus Pius ke-12 tahun 1950. Paus Pius ke-9 ya, tahun 1854. Dan Maria diangkat ke surga Paus Pius ke-12 tahun 1950. Itu 4 dogma Maria, 4 ajaran gereja yang kita imani dan mengikat kita pula. Mungkin sampai situ dulu, Willem. Kita bisa berdiskusi. Nanti kalau teman-teman ada yang juga membaca sumber-sumber, bisa ikut sharing, ikut berbagi, mungkin juga ikut meralat kalau ada sesuatu yang keliru yang saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Silakan, Willem. Baik, Romo Kristi, terima kasih banyak untuk paparannya, dan mungkin ini buat teman-teman bisa dicerna dulu gitu ya, Romo ya. Karena bisa jadi baru pernah mendengar, bisa jadi sudah pernah mendengar tapi baru mendengar yang lebih detail gitu ya dari Romo Kristi pada malam ini. Berat-berat mungkin, tapi ini malam ini menjadi momen di mana mungkin kita bisa mencoba membahasnya dengan lebih santai, dengan lebih ringan, supaya kita seperti Romo Kristi tadi sudah beberapa kali katakan, mengimaninya gitu ya. Karena tadi Romo juga mengatakan ini mengikat kita. Maka kalau mau menjadi orang Katolik memang harus percaya kepada keempat dogma itu. Kalau tidak, tidak. Nah, mungkin sambil menunggu beberapa pertanyaan, Romo, saya ada 2 pertanyaan. Yang pertama terkait dengan dogma Maria dikandung tanpa noda dosa. Karena tadi ini mengkonfirmasi ya Romo ya. Karena tadi Romo mengatakan memang sejak awalnya Bunda Maria dikandung tanpa noda sebagai syarat bahwa dia akan mengandung dan melahirkan Yesus Kristus yang akan menebus dosa manusia. Nggak mungkin jeruk kemudian makan jeruk gitu ya. Jadi nah, ini yang mungkin perlu dikonfirmasi juga dengan teman-teman. Artinya, apakah Bunda Maria tidak ditebus oleh Yesus, Romo? Karena Bunda Maria kan tidak berdosa sejak dikandung. Itu dulu, Romo. Oke, baik, terima kasih. Tadi belum bisa unmute sendiri ya. Oke, terima kasih pertanyaannya, Willem. Nah, ini menarik ya. Apakah Bunda Maria ini tidak ditebus gitu? Apakah Bunda Maria ini tidak ditebus? Saya mengimaninya begini. Maria ini pribadi yang istimewa ya, pribadi yang istimewa. Karena Maria tetap manusia begitu ya, Maria manusia. Maka penebusan Yesus itu kan untuk semua manusia. Artinya termasuk Maria. Hanya saja konteks penebusan ini mungkin berbeda dengan kita yang diselamatkan dari dosa gitu, atau ditebus dari dosa. Maria itu penebusan itu terjadi bukan pertama-tama karena Maria berdosa, karena kita mengimani bahwa Maria itu dikandung tanpa noda dosa. Tetapi karena penyebutan bahwa Yesus itu menebus dosa-dosa manusia atau memberikan keselamatan kepada manusia. Nah, keselamatan inilah yang diberikan karena Maria itu adalah Bunda Allah. Dia dikandung tanpa noda dosa. Penebusannya itu terjadi bukan karena dosa-dosanya begitu ya, Willem ya. Saya mau mengatakan begitu, tetapi penebusan Yesus itu terjadi bagi semua manusia karena Maria itu juga adalah manusia. Nah, ini menarik ya kalau kita merenungkan dogma ini ya, Maria yang
dikandung tanpa noda dosa. Ini sejak awal memang, karena bagaimana mengatakannya secara lebih mudah ya, Maria itu dicegah supaya tidak berdosa gitu, dicegah untuk berdosa gitu ya, Willem ya. Kita itu memahaminya Maria itu dicegah supaya tidak jatuh dalam dosa gitu. Maka ia sejak awal itu dibebaskan dari dosa supaya tidak jatuh di dalam dosa. Jadi dia mendapatkan rahmat sejak awal hidupnya, itu dia dicegah untuk jatuh dalam dosa. Karena dia akan mengandung Yesus gitu. Karena dia akan mengandung Yesus. Nah, ya itu menarik. Tapi silakan kalau ada tanggapan ya, Willem ya. Saya merefleksikannya begitu ya, mengimaninya juga begitu, bahwa karya penebusan Allah itu terjadi untuk semua manusia. Berarti juga termasuk Maria. Tetapi dalam konteks ini saya melihatnya Maria itu justru karena kemanusiaannya ia ditebus, bukan karena pertama-tama karena dosa-dosanya. Ya. Baik Romo, menjadi lebih jelas ya, artinya Bunda Maria juga sebetulnya ditebus oleh Yesus. Bukan berarti dengan dilahirkan tanpa noda dosa, Bunda Maria tidak ditebus oleh Yesus. Mungkin suatu saat kapan-kapan kalau teman-teman berminat bisa juga kita ngomong secara khusus tentang itu ya Romo. Betul ya. Nah, ini masih terkait dengan dogma yang sama Romo, Bunda Maria dilahirkan tanpa noda dosa, tapi kalau tadi pertanyaan yang saya sampaikan kondisinya adalah sebelum Yesus lahir gitu ya. Nah, ini ada pertanyaan yang ilustrasinya kira-kira setelah Yesus lahir. Nah, setelah Yesus lahir kan sebetulnya ya sudah, Bunda Maria kan kalau tadi Romo mengatakan dia syaratnya supaya bisa melahirkan penebus dosa manusia, dia harus dilahirkan tanpa noda dosa. Nah, ketika Yesus sudah lahir, apakah kemudian Bunda Maria pun tidak pernah berbuat dosa sepanjang hidupnya? Lalu kira-kira gimana tuh Romo, gambaran hidup seorang Bunda Maria? Apakah beda nih dengan kita yang ya rentan sekali berbuat dosa kayaknya? Ini pertanyaan dari Francisca Romana dari Paroki Santa Odilia Tangerang KAJ. Silakan Romo. Ya, oke. Menarik ya. Saya nggak tahu bagaimana cara hidup Maria waktu itu. Tapi ini keutamaan Maria ini anugerah menurut saya. Ini anugerah dari Allah gitu. Keutamaan Maria. Dikatakan memang di dalam dogma ini Maria ini suci seumur hidup. Jadi dia itu kudus dan saleh seumur hidup gitu. Artinya kan berarti sebelum mengandung Yesus, bahkan sejak awal dia itu berada di dalam kandungan, hidup dari kecil sampai usia mungkin 15, 16 tahun, 17, lalu mengandung Yesus, bahkan sesudahnya. Jadi dikatakan oleh dogma ini memang Maria itu suci seumur hidup. Dan relasi personal dengan Allah itu tidak terganggu. Ya kita bayangkan ya, ini cara berpikirnya saya balik ya. Kalau misalnya setelah melahirkan Yesus lalu sudah selesai gitu, anugerah Allah itu tidak tercurah lagi. Lalu Maria jatuh dalam dosa. Lalu relasi personalnya akan terganggu. Nah, kita nggak bisa mengimani Maria ini sebagai Bunda Allah lagi, karena ia jatuh di dalam dosa. Oleh karena itu, keutamaan Maria sebagai manusia itu sungguh-sungguh tidak hanya karena kekuatannya sendiri, tetapi karena anugerah Allah yang sedemikian besar yang telah memilih Maria untuk menjadi Bunda Allah. Oleh karena itu, sepanjang hidupnya pun ia suci dan tidak berdosa. Cara hidupnya seperti apa ya? Bagaimana ya menjelaskannya? Kita tidak pernah tahu bagaimana hidup Maria sehingga ia tidak pernah jatuh dalam dosa. Tetapi saya sangat meyakini bahwa ini bukan karena kemanusiaan Maria saja, tetapi Maria itu dianugerahi begitu banyak berkat, sampai mungkin ia bisa selalu membedakan mana dosa dan mana tidak, dan dengan teguh dan kukuh dia bisa menolak
untuk jatuh di dalam dosa. Ini menurut saya ini luar biasa dan itu harus terjadi supaya per Mariam ad Yesumnya itu sampai gitu, atau mau dibalik ad Yesum per Mariamnya itu masih bisa kita terus imani sampai saat ini. Karena kalau kita menyatakan bahwa akan pernah bisa memberikan devosi yang khusus Maria sebagai Bunda Allah, dan ajaran-ajaran gereja sesudahnya, ajaran gereja sebelum dan sesudahnya juga akan gugur gitu kalau kita menganggap setelah kelahiran Yesus lalu Maria itu kemudian menjadi manusia biasa yang bisa jatuh dalam dosa. Oke, baik Romo. Semoga ini bisa memberi pemahaman yang lebih komplit lagi ya buat sobat peziarah terkait dengan dogma Bunda Maria dikandung tanpa noda dosa. Nah, ini ada pertanyaan terkait dogma yang lain, Romo. Bunda Maria tetap perawan. Apakah ini artinya Bunda Maria memang tidak pernah bersetubuh dengan suaminya? Atau justru perawan di sini maksudnya mengenai kesucian? Ini pertanyaan dari Priscilia Lipeni. Oke. Kita harus mengatakan bahwa ini bukan hanya tentang kesucian atau kesalehan, tetapi Maria memang tetap perawan. Ya. Perawan dalam arti memang keperawanannya tidak dirusak oleh apapun gitu. Kita bisa memahami kita bisa memahami bahwa mengandungnya Maria ini adalah karya yang luar biasa dari Allah. Begitu ya, sahabat tadi yang bertanya ya. Priscilia Lipeni. Priscilia ya. Jadi mengandungnya Maria dari Roh Kudus itu adalah sebuah karya yang luar biasa. Karena Allah, sungguh manusia. Maka kelahirannya pun juga luar biasa. Tidak hanya saat dia berada di dalam kandungan Maria, yang dikandung dari Roh Kudus, disebut begitu kan? Maria dikandung dari Roh Kudus. Gitu. Belum menikah dengan Yosef juga. Waktu itu belum menikah juga dengan Yosef kan? Maria dikandung dari Roh Kudus. Itu yang dikatakan malaikat Gabriel. Maria dikandung dari Roh Kudus. Nah, kalau peristiwa Maria yang mengandung ini luar biasa, maka kelahirannya itu juga luar biasa. Nah, maka kalau saya dogma ini, ajaran gereja ini mengatakan tentang perawan, ini bukan sekedar soal suci dan saleh hidupnya, tetapi yang memang sungguh-sungguh perawan. Ya, kalau orang menyebut sekarang ya memang seringkali dihubungkan dengan kesucian ya, tetapi ini biologis gitu loh. Memang sungguh-sungguh perawan, memang sungguh-sungguh masih suci, baik sebelum, saat mengandung maupun sesudahnya. Itu ya. Jadi kesucian itu dimaksud rohani, tetap bahwa keperawanan Maria itu sungguh-sungguh itu jasmani, biologis gitu. Nah, ini berarti tidak pernah bersetubuh dengan suaminya, tidak pernah. Jadi kalau ditanya seperti ini, kalau saya bertolak dari dogma ini, saya akan dengan tegas mengatakan tidak pernah. Gitu. Jadi keperawanannya memang tidak dirusak. Karena sekali lagi disebut tadi eksklusif. Maria ini menerima rahmat yang sangat eksklusif untuk mengandung Yesus dan melahirkannya. Jadi ini eksklusif, khusus. Nah, ini yang diperuntukkan untuk Yesus semata-mata. Gitu. Terima kasih Romo. Oke, Priscilia. Sudah ada reaksi dari yang bertanya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Nadia EN. Ini berkaitan dengan dogma Maria diangkat ke surga. Saya kira Romo juga mungkin pernah mendengar mengenai ajaran di Gereja Timur gitu ya, yang kemudian menyebutkan tentang tertidurnya Theotokos ya, tertidurnya Bunda Maria, istilah yang mereka gunakan. Nah,
Ini ada pertanyaan, ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama nih agak teknis, Romo. Apakah Bunda Maria itu wafat dulu baru diangkat ke surga, atau ia diangkat ke surga tanpa mengalami kematian terlebih dahulu? Karena kematian adalah konsep besar, sedangkan tidak dan tertidurnya Bunda Maria dari Gereja Timur. Oke, baik. Pertanyaannya menarik ya. Menurut dogma ini, menurut ajaran ini, privilege itu apa ya? Privilege itu Keistimewaan. Keistimewaan, betul. Keistimewaan ini diperoleh Maria itu setelah Maria menyelesaikan pesiaran hidupnya di dunia. Jadi bukan sesuatu yang tiba-tiba diberikan tanpa melalui kematian, gitu. Jadi ini privilege ini diberikan atau diperoleh Maria setelah Maria itu menyelesaikan pesiaran kehidupannya di bumi. Jadi ya Bunda Maria mengalami kematian. Itu jawaban saya. Kalau yang Gereja Timur malah saya kurang tahu ya. Mungkin nanti Willem bisa menjelaskan kepada kita kematian Theotokos ini. Nah, mungkin sebelum ke sana ada satu pertanyaan yang relate nih Romo dengan apa yang tadi Romo katakan dari Yunita, Romo. Nah, ini Bunda Maria ketika diangkat ke surga itu diangkat dengan tubuh baru atau bagaimana, Romo? Karena tubuh manusia kan bisa rusak. Saya mencoba membaca dari beberapa teks ya. Mungkin nanti akan terjawab. Saya akan membaca dari beberapa teks yang ada. Misalnya yang ditulis oleh Paus Benediktus ke-16 dalam khotbahnya ketika doa Angelus pada perayaan Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Untuk memahami hari raya Maria Assumpta atau Maria diangkat ke surga ini, kita harus mengarahkan diri pada Paskah, misteri agung keselamatan, yang menunjukkan langkah Yesus menuju kemuliaan Bapa melalui kisah sengsara, wafat, dan kebangkitan. Maria yang telah melahirkan Putra Allah dalam darah dan daging adalah ciptaan yang paling masuk dalam misteri ini. Ditebus sejak awal kehidupannya. Jadi penebusan itu terjadi justru di awal kehidupannya, Willem. Ditebus sejak awal kehidupannya, dan terintegrasi seluruhnya secara khusus pada kisah sengsara dan kemuliaan putranya. Ini yang tadi saya sebut dengan Sabta Duka, Maria yang setia untuk menanggung pencobaan-pencobaan itu. Nah, Santa Perawan Maria diangkat ke surga adalah misteri Paskah Kristus yang terwujud secara penuh di dalam dirinya. Dialah yang bersatu erat dengan putranya yang bangkit, pemenang dosa dan kematian, secara penuh itu terkonfirmasi kepadanya. Jadi ada peristiwa Paskah ini. Lalu tadi pertanyaannya, apakah menggunakan tubuh yang baru atau tubuh manusia yang seperti kita? Ini ada tulisan lagi nih, saya temukan dari Santo Germano dari Konstantinopel ya. Dia hidup tahun 638 sampai 733. Dia menulis begini tentang Maria Assumpta. Sebagai manusia, tubuh Maria ditransformasi untuk menyesuaikan diri pada kehidupan kekekalan yang paling tinggi. Nah, ini memang ya kadang otak kita tidak bisa memahami misteri ini ya. Tetapi kata-kata ini menarik ya, kalimat ini. Tubuh Maria ditransformasi untuk menyesuaikan diri pada kehidupan kekekalan yang paling tinggi. Namun demikian, ia tetap utuh dan sangat dimuliakan. Memiliki vitalitas kehidupan yang sempurna dan tidak menjadi objek kematian. Karena bencana yang berisi Allah dan bait yang hidup dari keilahian Putra Tunggal yang sangat kudus itu tidak mungkin ia direnggut oleh makam atau dikawani oleh kematian. Ya, bukan berarti dia tidak mati ya, tetapi tubuh itu tidak kemudian dimakamkan gitu, lalu rusak gitu.
tetapi tubuh ini ditransformasi untuk menyesuaikan diri pada kehidupan kekekalan yang paling tinggi. Nah, ini yang tidak bisa kita pahami sekarang ini ya. Kalau kita mengenali kematian yang normal seperti yang kita alami, yang setelah 3 hari sudah mulai membusuk dan rusak, dan seterusnya. Itu jawaban saya. Baik, Romo. Semoga ini semakin jelas ya, Sobat Peziarah sekalian ya, terkait dengan dogma Bunda Maria diangkat ke surga tadi ya, tubuh dan jiwanya. Ada satu pertanyaan yang terkait dengan Perjanjian Lama, Romo. Di Perjanjian Lama ada beberapa tokoh Alkitab yang kemudian juga dalam teks itu dikatakan naik ke surga. Gitu. Sedangkan mungkin kita mengimani itu Bunda Maria itu sebagai buah sulung gitu ya, setelah Yesus lalu Bunda Maria. Ada misalnya Elia, ada misalnya Henok gitu ya. Ini gimana nih Romo? Mereka juga sebetulnya mendapatkan keistimewaan yang lebih dari Bunda Maria atau sebetulnya ada perbedaan konsep dalam naik ke surganya itu, Romo? Oke, baik. Saya melihatnya ada perbedaan ya, Willem ya. Tentu kita meletakkan ini sebagai satu ya. Orang-orang yang disebut ini adalah orang-orang kudus gitu. Orang-orang kudus yang hidupnya itu memiliki keutamaan-keutamaan, yang hidupnya memiliki keutamaan-keutamaan. Mereka itu dibangkitkan gitu ya, atau mengalami apa yang disebut kebangkitan jiwa dan badan gitu ya. Tetapi dalam teks-teks Perjanjian Lama tidak secara langsung itu berhubungan dengan pribadi Yesus. Tidak secara langsung berhubungan dengan pribadi Yesus. Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi, siapa yang menulis, siapa yang menjadi saksi dari itu semua. Juga dalam konteks Maria juga kita tidak pernah tahu. Tetapi yang bisa kita yakini pertama, bahwa hidup mereka adalah hidup orang-orang kudus. Yang kedua, yang membedakan kebangkitan atau diangkat jiwa dan raganya itu, yang membedakan dengan Maria adalah pribadi Yesus. Maria ini menjadi istimewa karena hubungannya dengan Yesus. Ini tidak sama dengan apa yang terjadi di dalam Perjanjian Lama. Tetapi yang menyamakannya adalah keutamaan hidupnya. Dan kita meyakini karena itu tertulis dalam teks kitab suci. Dan kita tahu juga bahwa mereka itu mungkin para nabi, itu keutamaan hidupnya. Tetapi Maria itu berbeda karena ada Yesusnya ini, pribadi Yesusnya ini. Ini yang membedakan Maria dengan tokoh-tokoh di dalam Perjanjian Lama. Dan menjadi dogma, oleh karena itu menjadi ajaran gereja bahwa Maria diangkat jiwa dan badannya. Sedangkan apa yang tertulis di dalam Perjanjian Lama itu tidak pernah menjadi dogma. Para tokoh itu tidak pernah menjadi dogma, gitu ya. Elia diangkat ke surga jiwa dan badannya. Tidak. Keistimewaan Maria itu karena pribadi Yesus ya. Dan oleh karena itu ya diangkat jiwa dan badannya. Ini saya mencoba untuk menghubungkannya dengan pribadi Yesusnya gitu ya. Itu yang membedakan menurut saya. Nah, keutamaan-keutamaan orang-orang kudus ini tidak hanya terjadi saat Perjanjian Lama ya, tetapi juga pada orang-orang zaman sekarang yang kita pun tahu mereka berjuang untuk kekudusan. Pun kita bisa melihat bahwa ya tidak diangkat ke surga jiwa dan badannya seperti Maria, karena Maria ini memang sangat istimewa, terutama karena pribadi Yesusnya. Gitu. Kembali kepada kaitan yang erat dan keistimewaan hubungan antara Maria dengan Yesus ya Romo ya. Oke, baik Romo, terima kasih.
Ada beberapa pertanyaan lagi, Romo, masih terkait dengan apa yang Willem, kita saya bahas masih punya malam PR ya, ini. Willem ya. Eh, Yang itu ya, oh iya, yang Romo. apa tertidurnya Maria itu ya. Nanti saya cari dulu ya. Di Gereja Timur Ya, istilah yang digunakan adalah Dormition of Maria atau tertidurnya iya, The Maria. Mission of Gitu ya. Mary. Iya. Ya. Oke, lanjut Baik. dulu diskusinya. Ya, Romo. Dari Brigita Rita. Apakah benar bahwa Bunda Maria sudah dipersembahkan kepada Allah sejak ia kecil, sehingga Maria memiliki kaul keperawanan, seperti yang tertulis dalam Protoevangelium Yakobus? Lalu bagaimana Allah menyampaikan berkaitan dengan hal itu kepada kedua orang tuanya, Santo Yoakim dan Santa Anna? Ya, oke. Di dalam teks kitab suci tidak pernah ditulis ya tentang kisah ini ya. Jadi saya memang tidak bisa menjawab berdasar teks kitab suci karena pernah ditulis bagaimana menyiapkan Bapak Ibu Maria itu bahwa nanti anakmu itu akan mengandung Yesus Kristus gitu. Jadi tidak pernah ada kisah itu, tidak pernah ada kisah itu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, tidak pernah juga, kalau Maria dipersembahkan di Kenisa itu ada ya, ada peringatannya ya, seingat saya. Tetapi bukan karena itu, ya, bukan karena itu dia kemudian lalu menyerahkan hidupnya untuk tetap perawan. Bukan karena itu. Tetapi kita memahaminya sesuai dengan apa yang tertulis dalam dogma ini. Sejak di dalam kandungan, Maria tetap perawan. Maria tetap suci gitu ya. Maria tetap suci. Nah, kalau ini dihubungkan dengan dogma yang Maria tetap perawan, itu bukan karena ia pertama-tama dipersembahkan di Kenisa. Jadi kita tidak bisa membayangkan seperti seorang perempuan kemudian memilih untuk berkaul menjadi seorang suster, mempersembahkan dirinya dan perawan selama-lamanya. Kita tidak bisa membandingkannya dengan itu gitu. Maria yang dipersembahkan di Kenisa ketika kecil pun bukan karena kebebasan pribadi Maria sendiri untuk mempersembahkan dirinya di Kenisa, bukan karena kebebasan dirinya sendiri. Tetapi sungguh-sungguh sekali lagi ini bukan pertama-tama dari niat Maria untuk tetap menjadi perawan. Karena kalau kita memahami ya nggak mungkin dong kalau Maria tetap perawan, lalu bagaimana kelahiran Yesus? Sesar. Belum ada sesar waktu itu ya. Tapi ya keperawanannya tidak dirusak oleh karena kelahiran Yesus sebagai Allah. Dan ini istimewa. Sama seperti ketika Maria mengandung Yesus, ini terjadinya juga istimewa. Maka kelahirannya juga istimewa, tidak merusak keperawanannya. Jadi bukan pertama-tama karena Maria dipersembahkan di Kenisa itu lalu Maria berjuang untuk menjaga keperawanannya. Karena dia sebenarnya kan juga punya rencana ya untuk menikah dengan Yosef. Dia sudah punya rencana itu untuk menikah dengan Yosef, ya sudah nyebar undangan, mungkin sudah pesan catering. Tapi nggak jadi. Ya buyar semua, ambiar rencananya. Itu bahwa itu ada di dalam peringatan kita itu untuk membuat kita itu menyadari bahwa Maria itu istimewa. Lalu ada kisah Maria itu dipersembahkan di Kenisa. Sama seperti Yesus juga dipersembahkan di Kenisa. Begitu. Baik, Romo. Kemudian ada pertanyaan dari Christian Sutanto, Romo. Apakah perikop 1 Lukas 1 ayat 28, salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau, yang juga kemudian digunakan dalam doa salam Maria, menjadi salah satu bukti mungkin tekstual gitu ya, terkait dengan dogma Bunda Maria dikandung tanpa noda, Immaculata. Oke, baik. Terima kasih, Christian. Saya memahami
teks ini, salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau, ini adalah keseluruhan hidup Maria, Christian. Jadi justru ini bisa melandasi semua dogma itu, semua dogma ajaran gereja ini. Karena Maria itu memang penuh rahmat. Penuh rahmat itu bukan dari dirinya sendiri, tetapi dari Allah yang menganugerahkan rahmat. Maka salam hai engkau yang dikaruniai. Yang mengaruniai siapa? Tuhan, Allah kita. Dan itulah yang juga bisa menjadi dasar dari semua dogma yang kita pelajari pada kesempatan kelas kita pada malam hari ini. Maria sebagai Bunda Allah, jelas itu karena ia dikaruniai. Maria tetap perawan, Maria dikandung tanpa noda dosa, Maria diangkat ke surga jiwa dan badannya. Itu semua karena dia penuh rahmat. Jadi tidak hanya soal immaculate conception-nya saja, Christian, tetapi keseluruhan dari dogma itu dilandasi oleh karena Maria dipenuhi oleh rahmat Allah. Jawab aja. Baik, Romo. Kemudian pertanyaan terakhir dari Mule. Dengan dasar 4 dogma ini, bagaimana sebaiknya kita menyampaikan doa-doa kita lewat perantaraan Bunda Maria? Karena seringkali kita kemudian bisa terjebak dalam menuhankan Maria dengan doa-doa permohonan kita yang diajukan melalui perantaraan Bunda Maria. Monggo, Rom. Ya, kita tidak menuhankan Maria, ya jelas kita tidak menuhankan Maria. Dan para orang kudus ini juga tidak bersaing satu dengan yang lain. Jadi Maria saingan dengan Fransiskus Xaverius atau Fransiskus Assisi saingan dengan Yudas Thaddäus gitu. Atau jadi tidak ada persaingan di antara para kudus. Karena devosi kita kepada para kudus itu selalu mengarah kepada Allah. Maka doa-doa kita dalam novena 3 kali salam Maria atau dalam doa-doa rosario itu tidak pertama-tama kita memohon supaya Maria mengabulkan doa kita. Bukan Maria yang mengabulkan doa kita, tetapi Allah yang mengabulkan doa kita. Lewat perantaraan siapa? Lewat perantaraan doa-doa kita kepada lewat Maria. Contoh yang paling sederhana adalah kisah perjamuan di Kana ya, Willem dan teman-teman semuanya ya. Jadi ya bukan Maria yang mengubah anggur menjadi air. Air menjadi anggur. Air menjadi cap tikus, bukan. Air menjadi anggur. Bukan Maria yang mengubah air menjadi anggur, tetapi Maria mendesakkan permohonan itu kepada Yesus. Dan Yesus bahkan mengatakan saatku belum tiba gitu. Tetapi Maria tahu. Lalu Maria mengatakan kepada hamba-hamba itu, pokoknya kamu manut aja deh apa yang nanti dikatakan oleh Yesus. Dan benar kan, yang membuat air itu menjadi anggur bukan Maria tetapi Yesus. Maka bagaimana kita menyampaikan doa-doa kita? Ya kita memohon supaya Bunda Maria mendengar doa-doa kita, menyampaikan kepada putranya, supaya putranya lah yang mengabulkan doa-doa kita. Maria ini adalah pembisik yang luar biasa. Ya. Jadi bahkan dalam Kristus Vivit itu dikatakan Maria itu influencer Allah gitu. Maria itu influencer Allah. Jadi bisikannya itu bisa mempengaruhi Yesus untuk mengabulkan doa-doa kita ya. Jadi ini luar biasa menurut saya. Dan kita tidak menuhankan Maria karena itu, karena hanya yang mengabulkan doa-doa kita tentu hanya Tuhan. Begitu. Baik, Romo, terjawab pertanyaannya ya. Ya, Romo tadi mengatakan Romo akan menyampaikan sesuatu lagi, tapi mungkin sebelum itu kami mau mengundang teman-teman untuk on cam sebentar. Kita foto dulu sebelum kemudian kita melanjutkan sesi kita dengan penutup dari Romo Kristi ya. Yang mungkin masih belum on cam, bisa on cam terlebih dahulu. Silakan. Nanti minta bantuan William ya untuk foto.
Wah, pertanyaan terakhir tadi ternyata dari kampung halaman, Rom. Dari kampung halaman. Keuskupan Purwokerto. Ya, nanti kita jawab kalau bisa. Oke. William, wah ini sudah nampak ini William. Tadi ke luar kaki. Oke, 2 kali ya. Ini ada yang Baik. Rosarionya di tembok ini besar sekali ya. Hmm. 1, 2, 3. Satu lagi. 1, 2, 3. Oke. Oke, baik, terima kasih. Nah, sekarang mau disampaikan setelah kita berdiskusi tentang 4 dogma Maria ini. Oke, baik. Saya membacakan sedikit jawaban saya tentang tertidurnya Maria ya, Willem ya. Tadi ada yang bertanya siapa ya? Lupa saya. Nadia, kalau nggak salah. Nadia. Oke, Nadia. Romo bacakan sedikit. Istilah tertidurnya Maria atau dalam bahasa Latin dormire artinya tertidur itu dapat menyesatkan sebab seolah itu lebih terfokus pada wafat dan pemakaman Bunda Maria. Keyakinan seputar tertidurnya Maria pada hakikatnya berhubungan dengan diangkatnya Santa Perawan Maria, badan dan jiwanya ke surga. Maka kita perlu memahami bahwa tertidurnya Maria itu bukan dia dimakamkan, gitu. Bukan dia dimakamkan, tetapi mau menjelaskan bahwa kita tidak boleh fokus hanya pada soal Maria dimakamkan, tetapi Maria mengalami wafat, gitu. Maria mengalami wafat, mengalami kematian karena yang terkatakan ini diperoleh ketika ia mengalami kematian, tertidur gitu, tetapi tidak boleh dipahami sebagai ia dimakamkan, karena Maria tidak dimakamkan. Nah, itu jawaban saya. Nanti kita boleh melihat lagi sumber-sumber yang lain tentang tertidurnya Maria ini. Nah, sebenarnya di akhir ini adalah catatan-catatan saya untuk mengapa kita harus meneladan Bunda Maria ya, tetapi ini sebenarnya lebih ke orang muda. Ternyata yang ikut tidak semuanya OMK ya. Jadi ini kelas ini sangat bagus karena tidak hanya untuk orang muda tetapi juga untuk mereka yang sudah tidak OMK tetapi jiwanya masih muda begitu. Seperti Kristus Vivit, Romo. Maka saya mengutip dari Kristus Vivit. Di dalam Kristus Vivit itu dikatakan demikian ya, bolehlah ini sebagai kata-kata akhir gitu. Di dalam hati gereja itu bersinarlah Maria. Ia adalah teladan unggul bagi gereja yang muda. Kalau disebut di sini gereja yang muda itu orang muda. Mungkin anak-anak Anda sendiri yang masih muda. Ia adalah teladan unggul yang mau mengikuti Kristus dengan antusiasme dan kepatuhan. Ketika ia masih sangat muda, ia menerima pemberitahuan dari malaikat dan tidak takut untuk bertanya. Tidak takut untuk bertanya, maka dia bertanya kan kepada malaikat. Akan tetapi ia memiliki jiwa yang siap sedia dan berkata, aku ini adalah hamba Tuhan. Nah, ini adalah jawaban ya pada panggilan Tuhan, pada kehendak Allah yang kadangkala itu tidak begitu jelas itu kita akan kemana gitu. Tetapi panggilan Allah yang kita terima itu seperti bacaan hari ini, itu adalah perintah untuk saling mengasihi. Dan bahkan kalau kasih yang kita berikan itu
sepertinya sia-sia, sepertinya tidak membuat kita menang secara arti harafiah gitu, menjadi juara gitu. Atau bahkan ketika kasih yang kita berikan itu hanya dalam sunyi dan kesepian gitu. Tetapi kita menjawab ya pada panggilan Tuhan ini seperti Maria sendiri yang juga dengan antusiasme dan kepatuhan menjawabnya dengan jawaban ya gitu ya. Menjawab panggilan Tuhan itu dengan jawaban ya. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Nah, semoga kemudahan Maria ini, sinar Maria ini menjadi sinar bagi kita juga di dalam mengimani Kristus, di dalam menjawab panggilan Kristus mencintai dia dan sesama. Itu saja akhirnya, Willy. Baik, Romo Kristi, terima kasih banyak untuk pemaparannya pada malam ini. Saya kira mungkin beberapa hal yang kita bahas malam ini belum tentu mudah kita terima begitu saja, tetapi mungkin kalau saya ingin menutup dengan 2 kalimat, saya ambil ya, karena ini timampuan yang mungkin berat untuk memahami. Ini sebenarnya Bunda Maria wafat dulu baru diangkat, atau kemudian bagaimana, atau bisa Yesus kehilangan kerawanannya. Mari kita bawa dalam iman kita, karena iman kemudian bisa menuntun kita juga pada pengetahuan, fides quaerens intellectum. Semakin menguatkan kita, iman kita dalam kesejarahan hidup kita, khususnya Bunda Maria sebagai sahabat sepeziarahan. Bisa kita tutup dengan doa, dan nanti mohon berkat juga dari Romo Kristi. Mari Sobat Peziarah, kita hening sejenak, kita buat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, Engkau yang membawa hamba-Mu Bapak Abraham keluar dari negeri orang Kasdim, melindunginya dalam pengembaraannya. Engkau pula yang menjaga orang-orang Ibrani menyeberangi padang gurun. Kami memohon padamu untuk menjaga kami, hamba-Mu yang akan berziarah dalam kasih-Mu, di dalam nama-Mu, menuju kepadamu. Jadilah bagi kami pendamping dalam perjalanan kami, penuntun kami dalam persimpangan jalan, nafas bagi kami dalam kelelahan, perlindungan bagi kami dalam bahaya, bekal dalam perjalanan kami, naungan dalam cuaca panas, terang dalam kegelapan, penghiburan bagi asa kami, dan kekuatan dalam niat kami. Maka dengan bimbingan-Mu Bapa, kami dapat tiba dengan aman dan sehat pada akhir peziarahan, dan diperkaya dengan rahmat dan kebajikan, serta kembali dengan selamat ke rumahnya dengan dipenuhi sukacita dan rahmat peziarahan. Tuhan kami. Amin. Kami, Rasul Yakobus, doakanlah kami. Santo Yohanes Paulus II, doakanlah kami. Amin. Kita tutup juga dengan doa Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kami mohon berkat dari Roh Kristus. Tuhan bersamamu. Dan bersama Roh. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita sekalian dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Amin. Baik, terima kasih banyak Sobat Peziarah sekalian. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga apa yang sudah kita dapatkan dalam kelas peziarah malam ini semakin meneguhkan iman kita dan juga meneguhkan penghormatan kita kepada Bunda Maria, sahabat sepeziarahan kita. Selamat berziarah kembali dalam hidup kita masing-masing. Terima kasih. Sampai jumpa lagi bulan depan. Thank you, Willem. Terima Iya, kasih banyak. terima kasih. Ya. Mohon maaf ya kalau tidak begitu jelas. Oh. Sulit ya ternyata. Enggak lah, jelas kok Romo. Tapi memang bahasannya kan bukan bahasan yang ya, bukan bahasan yang ringan ya. Ya. Betul. Begitulah. Kadang-kadang ini ya Romo, mau bahas satu lalu dibuat 4, belum tentu orang juga ikut ya. Patutnya ya. Di awal, lalu nanti kemudian siapa tahu nanti ada pendalaman-pendalaman dengan lain. Setidaknya teman-teman tahu bahwa kalau besok merayakannya, ini betul, salah satu dogma gitu ya. Salah satu ajaran gereja gitu. Betul. Karena yang lain lebih peringatan gelar ya. Bukan ajaran gereja. Ya. Oke, terima kasih William, teman-teman semuanya. Saya pamit ya. Iya, terima kasih. Thank you Romo, sehat selalu. Terima kasih banyak sobat peziarah lainnya. Lanjutkan. Malam.